Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ayo sahabat sayyidat, nahnu masrurun bi liqa'ina hadzal masa'il karim. Alhamdulillah kita tentu ini kebahagiaan bagi kita bisa hadir kembali di hari Senin petang untuk melanjutkan kajian kitabah wa tarjamah wal qa'idah yang sudah kita masuki beberapa pertemuan yang lalu. Hari ini dari sisi kaidah kita alhamdulillah kita sampai pada halaman 14 kalau tidak salah. 14 dalam kitab Al-Muyassar. Silakan Bapak Ibu lihat. Nakirah. Oke. Kita akan bicara tentang nakirah ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Nakiro itu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu indefinite noun. Indefinite noun. Kalau ma'rifat itu definite. Definitif ya, definite noun. Kata yang sudah tertentu itu ma'rifat. Itu dari kata-kata arofa. Arofa artinya mengenal, mengetahui. Jadi kema'rifah, pengetahuan sesuatu yang sudah menjadi pemahaman umum. Itu namanya ma'rifat. Antara si si pembicara dengan orang yang diajak bicara udah paham. Gitu. Nggak usah ada penjelasan. Jadi kalau saya bilang Al-Ka'bah fis Sa'ud Al-Arabiyah. Al-Ka'bah, orang yang nyebut Al-Ka'bah langsung tuh itu dia. Itu ma'rifat tuh. Tapi kalau dibilang hunaka rajulun di sana ada seorang laki-laki. Tentu tidak jelas siapa tuh laki-laki itu. Ya. Itu apa namanya? Kata yang masih umum begitu namanya nakirah. Adapun yang sudah tertentu, sudah dikenali, ya, namanya adalah ma'rifah. Baik, kita akan baca halaman 14 nakirah dan ma'rifah. Boleh Bu Yanti? Boleh Bu Yanti, boleh dibaca Bu Yanti. Tafadhali. Apakah yang dimaksud nakirah? Nakirah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu. Contoh, kitab, suatu buku artinya. Madrasah, suatu sekolah. Rojul, seseorang laki-laki. Mar'ata, seorang wanita. Apa yang dimaksud ma'rifah? Ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Contoh, Alkitab, buku itu artinya. Madrasah ya. Al-madrasah, sekolah itu. Al-rajul, laki-laki itu. Al-mar'ah, wanita itu. Terus sedikit lagi. Oh ya. Bagaimana mengenali isim ma'rifah? Isim ma'rifah terbagi menjadi dua. A, asli ma'rifah. B, dibentuk dari nakirah menjadi ma'rifat. Baik, cukup. Makasih, Bun. Jadi tadi dari bacaan yang sudah dibacakan oleh Bu Yanti bahwa isim ditinjau dari sisi apakah sudah tertentu, suatu kata itu sudah menunjuk pada objek tertentu atau masih umum, maka kata dibagi dua macam. Ada yang namanya nakirah,
ada yang namanya ma'rifah. Nakirah yang belum tertentu, masih masuk semua kategori di situ. Kalau saya katakan madrasatun, sebuah sekolah, maka apa saja di situ, sekolah apa saja masuk. Ya, sekolah Islam, sekolah non Muslim, sekolah SD, SMP atau sebagainya. Itu namanya nakirah. Sedangkan kalau ma'rifat berarti kata yang sudah terbatas tertentu. Standar umumnya orang mengenali ma'rifat itu kata-kata yang berawalan alif lam. Alif lam ya. Jadi kalau kata itu berawalan alif lam, maka itu ciri yang mudah mengenali bahwa dia adalah ma'rifat. Dia adalah ma'rifat. Ma'rifah gitu ya. Lalu tadi diakhiri dengan bacaan, ini yang penting, ada berapa macam jenis ma'rifat itu? Maka ma'rifat dibagi dua macam. Ma'rifat yang datang memang aslinya dia ma'rifat, sudah menjadi ma'rifat, gitu ya. Jadi yang kedua ada ma'rifat karena dipola menjadi ma'rifat. Ya, dibentuk menjadi ma'rifat. Aslinya berarti nakiroh. Aslinya berarti nakiroh. Ada kata yang aslinya nakiroh, lalu dibentuk menjadi ma'rifat. Maka menjadi ma'rifat. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah ini kita lanjutkan dulu nanti penjelasannya. Nah, nomor 33. Nah, silakan Bu Rian, monggo dibaca Bu Rian. Apa saja kategori isim yang asli ma'rifah itu? Yang termasuk kategori isim ma'rifah adalah sebagai berikut. A. Isim alam yaitu satu nama orang. Ibrahim, Salimah, Aisyah, Farid. Nama negara kota Makkah, Jakarta, Indonesia. 3. Nama suku bangsa Quraisy, Jawa. B. Isim isyarah, isim atau kata tunjuk. Haza, ini untuk muzakkar. Hadhihi, ini untuk muannas. Dalika, itu untuk muzakkar. Tilka, itu untuk muannas. Haulai, mereka ini. Ulaika, mereka itu. Terus Isim mausul atau kata hubung. Alladzi untuk muzakkar tunggal. Alladzini, alladzini. Alladaini. Alladani. Betul. Untuk muzakkar dua. Alladzina untuk muzakkar jamak. Allati untuk muannas tunggal. Ya. Allataini atau allatani untuk muannas dua. Muannas bukan muannas itu ya. Oh, betul muannas ya. Muannas musanna, muannas dua. Iya, dua, betul. Terus allati untuk muannas jamak. Ma untuk tak berakal. Man untuk yang berakal. Za untuk yang berakal atau selainnya. Ayya untuk yang berakal atau selainnya. Isim domir atau kata ganti. Uraian tentang domir dibahas secara khusus pada bagian tentang domir. Baik. Jadi, Bapak Ibu yang muliakan, jadi isi ma'rifat itu ada yang sudah dari aslinya dia ma'rifat. Gitu ya. Artinya sesuatu yang sudah tertentu. Apa misalnya? Sesuatu yang sudah menunjuk nama. Nama apa saja? Contohnya tadi ada nama orang, nama kota, gitu ya. Atau nama suku, ya. Tapi nama apa saja? Nama buah misalkan, rambutan. Gitu ya. Semangka, mangga, itu udah ma'rifat. Gitu. Nah, itu ma'rifat itu sesuatu yang sudah menunjuk jelas nama, kan gitu, nama orang, nama tempat, nama benda tertentu, kan gitu, itu ma'rifat.
Tapi kalau disebut jenisnya itu belum ma'rifat. Contohnya misalkan gitu ya, hewan itu jenis. Hewan itu hewan apa kan gitu. Gitu. Tapi kalau hewannya punya nama itu ma'rifat. Kan gitu ya. Bahasanya Blacky misalkan. Nah, itu ma'rifat tuh. Gitu ya. Apa namanya? Ada kucing Juminten. Nah, itu ma'rifat tuh. Itu ma'rifat. Tapi kalau dibilang kucingnya saja itu masih jenis. Masih umum. Kecuali dia dikasih alif lam. Al-qitto. Nah, baru itu ma'rifat. Tapi kalau yang sudah tadi ma'rifat asal, nggak perlu dikasih alif lam, sudah ma'rifat. Gitu ya. Maka nama-nama kota Bapak Ibu tidak boleh dikasih alif lam ya, kalau dari aslinya nggak ada alif lamnya ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, nggak boleh pakai alif lam. Nggak boleh itu misalnya, ana askunu fil Jakarta, nggak boleh. Gitu. Karena Jakarta sudah ma'rifat. Bahwa kota tertentu ada sudah ada alif lamnya, memang dari sananya ada alif lamnya. Apa misalkan Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Qahirah. Nah, itu ada alif lamnya. Gitu ya. Contohnya begitu. Nah, termasuk yang ma'rifat apa saja lagi? Isim domir, kata ganti itu ma'rifat tuh. Isim isyarah itu ma'rifat tuh. Isim ma'rifat tuh. Isim mausul ma'rifat tuh. Baik, lanjutkan. Jadi kalau huwa udah ketahuan huwa. Kan orangnya udah tuh huwa. Ana, anta, hum, hiya, antun, na, itu udah jelas. Nah, itu ma'rifat sudah. Ya. Baik. Sekarang ini yang penting bagaimana isim nakiro dibentuk menjadi ma'rifat. Nah, gitu loh. Bagaimana isim nakiro diubah menjadi ma'rifat. Begitu ya. Nah, tafadhal Pak Zakaria, tafadhal bil qiraah. Nah, ini kan saya kalau munculkan gambar saya tuh kayak gini nih. Ya jangan ganti kayak gini gimana? Saya belum tahu, saya googling dulu cara ganti background. Ya udah biarin aja begini. Biarin aja begini. Ada Pak Zakaria belum? Kalau gitu sementara Pak Mulyanto, tafadhal Pak Mulyanto. Nah, bil qiraah dibaca Pak. Tafadhal. Bagaimana suatu isim nakiroh dibentuk menjadi ma'rifat? Suatu isim nakiroh dapat diubah menjadi isim ma'rifat, yaitu A. Dengan menambah alif lam ta'rif atau alif lam pada isim nakiroh. Contoh 1. Al-madrasah. Madrasah. Ya, asalnya madrasah. Asalnya madrasah Menjadi al-madrasah. Al-madrasah. Ya, betul. 2. Asalnya ma'hadun. Menjadi al-ma'had. Betul. 3. Kursiyun. Menjadi al-kursi. Nah, betul. Jadi yang pertama dulu ya, Pak. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu, cara membentuk isim ma'rifat itu, kalau katanya itu adalah kata yang berakhiran tanwin, jadi ciri nakiroh itu Bapak Ibu penting nih. Ciri nakiroh itu akhirannya tanwin. Saya ulang lagi. Ciri kata nakiroh itu akhirannya tanwin. Selama, nih syaratnya, selama kata yang bertanwin itu bukan nama. Gitu ya. Jadi kalau nama, contoh gini Bapak Ibu. Contoh nama misalnya Aliyun, itu kan tanwin. Ya. Tapi kan nama. Jadi nggak boleh dikasih alif lam. Nah, dia meskipun tanwin, kalau itu udah nama, dia ma'rifat.
Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, kata-kata umum yang tidak bukan menjadi nama, misalkan maktabun, kursiyun, syari'un, waladun, bintun, kan gitu ya. Lailun, naharun, itu baru kalau supaya dibikin ma'rifat dikasih alif lam depannya. Lailun jadi al-lailu. Itu ya. Yang tadinya lailun suatu malam, al-lail berarti malam itu. Nah, ada itu that atau this gitu. Jadi kalau misalnya kitabun, buku, suatu buku, kita nggak tahu suatu buku apa. Tapi kalau al-kitabu atau apalagi tambah dzalikal kitabu, udah jelas lagi. Itu ma'rifat. Caranya yang tidak bertanwin, yang tadinya tidak ada alif lamnya dengan tanwin diganti dengan ditambah alif lam. Maka ketika ditambah alif lam, tanwinnya hilang karena tanwin tadi ciri nakiro. Sekarang berubah jadi ma'rifat, maka tanwinnya dihilangkan. Dari aslinya domah kan jadi domah saja. Nah, kata-kata seperti Aliyun, Muhammadun, Faridun, kan gitu. Ini kan nama orang. Jadi dari awal meskipun dia tanwin, dia sudah menjadi nama orang, menjadi ma'rifat. Oleh karenanya nama-nama orang tidak boleh dikasih alif lam, Bapak Ibu. Nama-nama orang tidak boleh dikasih alif lam. Muhammadun al-Muhammad, gitu ya. Aliyun al-Ali, nggak boleh tuh. Husain al-Husaini. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar, misalkan kan ada kalimat al-Islamiyah, gitu ya, al-Muhammadiyah. Itu bukan lagi alam karena dia sudah menjadi sifat, dibuat sifat. Jadi nama orang itu akan menjadi sifat kalau dikasih ya ujungnya. Islam, nama kan, nama agama Islam. Kalau dikasih ya, Islamiyun. Nah, itu sudah nakirah tuh lagi tuh. Gitu. Bernuansa Islami. Gitu. Muhammadun, orang tuh alam. Tapi kalau Muhammadiyun, nah itu sudah sifat. Nah, kalau sifat boleh dikasih alif lam. Gitu tuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kembali tadi cara merubah isim nakiro menjadi ma'rifat tambah alif lam. Nah, nanti kita lihat di ayat Quran ya. Mana saja yang nakiro, mana saja yang ma'rifat. Baik, selanjutnya Pak Samsul boleh lanjutkan Pak, terakhir bagian Mbak. Belum ya, Pak Samsul kayaknya mungkin masih di jalan kali. Ya udah, halaman berapa ya? Oh, mohon maaf. Baru masuk, sorry. Baru masuk. Halaman 17 bagian Mbak, Pak, bagian B. Halaman 17 bagian B. Oke. Bagian B. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan disandarkan atau dikaitkan idhofa dengan isim ma'rifat. Contoh madrasatun. Isim ma'rifatnya madrasatul ma'had. Dua mahadun. Mahaduna. Kursiyun Ustaz. Ya, jadi cara yang kedua menjadikan kata itu yang tadinya nakiro menjadi ma'rifat, caranya bagaimana? Kata yang nakiro tadi ya digandengkan dengan kata ma'rifat. Gitu ya. Digandeng. Contohnya kursiyun kan itu nakiro. Umum. Jadi dibikin kepemilikan kursiyul ustaz. Oh berarti kursinya ustaz itu. Nah itu digandeng, itu namanya idhofah. Nah sekarang kursinya udah nggak lagi umum lagi, udah tertentu dia udah miliknya ustaz. Jadi milik ustaz. Iya. Kitabun kan suatu buku. Nah, kalau kita gandeng dengan kata ma'rifat, at-thalib itu ma'rifat, artinya at-thalib itu ma'rifat. Jadi kalau digandeng kitabut thalib berarti sudah ma'rifat. Artinya apa? Bukunya siswa itu. Gitu. Bukan buku yang lain-lain lagi, sudah tertentu dia. Misalkan babun, bab itu pintu, suatu pintu kan umum. Kan gitu. Tapi kalau bilang babul baiti,
Oh, berarti Pintu rumah. rumah udah tertentu, udah bukan pintu mobil, bukan pintu gudang, pintu kantor, tapi udah pintu rumah. Jadi caranya apa? Dikaitkan, disandarkan, diikat dengan apa? Dengan benda makrifat setelahnya. Al-Ustadz, Al-Bait, Al-Walad, dan sebagainya. Nah, itulah makrifat, Bapak Ibu. Kata, coba, ismun. Nakiro atau makrifat, Bapak Ibu? Ismun. Ismun nakiro. Nakiro. Gitu kan. Kalau ismullah, Ma'rifat. Oh, makrifat. benar tuh. Yaumun. Nakiro. Nakiro. Sama yaumin. Nakiro juga. Nakiro. Tapi kalau bilang yaumiddin, Ma'rifat. nyebutnya ma'rifat, jangan narifat. Ma'rifat. Makrifat. Iya. Nanti digandeng narifat. Enggak ada narifat. Ma'rifat. Beda lagi artinya ya. Kalau yaumin artinya hari, suatu hari. Sekarang digandeng ad-din, yaumiddin, berarti hari pembalasan. Sudah hari tertentu berarti. Atau diganti dengan nama hari, yaumul jumu'ah. Al-jumu'ahnya kan ma'rifat. Ma'rifat. Iya, berarti yaumunya sekarang jadi ma'rifat. Kalau yaumil akhir makrifat ya. Iya, ya. Ma'rifat. Iya, ma'rifat. Yaumil akhir. Yaumul akhir. Sebenarnya bukan yaumul akhir, al-yaumul akhir. Oh, harus ada alif lamnya ya. Al yaum. Yaumul apa yaumil? Boleh yaumul, boleh yaumal, boleh yaumil. Tergantung ya. Iya, itu Ustaz, boleh, tapi artinya sama. Jadi apakah nakiro harus sejajar dengan makrifat gitu, harus bersamaan gitu? Bagaimana? Apakah nakiro harus bersamaan dengan makrifat gitu? Supaya menjadi ma'rifat. Nah, gitu. Kalau nggak dijejerkan, disandingkan dengan ma'rifat, dia tetap nakiro. Oh. Gitu. Supaya jadi tertentu dia. Ya, Oh, maka hanya dia, untuk tertentu iya, aja. maka harus digandeng dengan kata tertentu, baru dia menjadi tertentu. Baik. Kita lanjut. Mau tanya lagi. Silakan. Ini kan yang nomor A itu yang ada di isim nakiro ma'hadun. Iya, betul. Isim ma'rifatnya al-ma'had. Ya Ustaz. Iya, Terus betul. yang nomor B-nya kan ma'hadun juga, nomor 2-nya. Betul. Kan isim ma'rifatnya ma'haduna. Jadi gini, Ustaz. iya. Jadi ma'hadun saja, kalau ma'hadun saja tanwin itu dia nakiro. Iya. Betul ya? Iya. Sekarang supaya jadi ma'rifat, ma'hadunnya dikasih alif lam. Al-ma'had. Berarti dia ma'rifat. Kan gitu. Nah, oke. Atau ma'hadunnya yang tadinya nakiro digandeng dengan domir, kata ganti. Di ma'had Nah, itu nakiro. domir ya Ustaz. Ya, digandeng domir. Nanya itu domir ya Ustaz. Nanya itu domir. Jadinya kan bukan lembaga siapa lagi, lembaga kita. Oh, berarti tertentu sudah. Itu bunyi ya? Oke. Siapa lagi, Pak? Ayatun. Nakiro atau marifat, Bapak Ibu? Ayatun. Nakiro. Kalau ayatullah, Makrifat. tuh gitu aja sebenarnya sih. Rasulun. Nakiro. Nakiro. Kalau Rasulullah, Makrifat. marifat. Iya kan gitu ya. Hudun, Nabi Hudun, Nakiro. Nakiro. marifat. Nama ya? Nah, Nama. kan nama udah ya. Iya, Oh iya, nama. Ya, udah kalau udah nama udah marifat, gak usah dikasih nih. Maka kalau ada orang namanya ditambah-tambah alif lam, nah, beliau siapa namanya? Namanya Hamid, Al-Hamid. Nah, kalau dia yang tadinya marifat dikasih alif lam nggak boleh. Gitu tuh Bapak. Karena belum tahu deh Ustaz. Biar lebih ke, belum tahu deh karena biar lebih ke Arab-Araban gitu dipakaikan. Oh iya, nggak apa-apa juga. Tadi cuma kalau dikasih alif lam
di belakangnya mesti ada ya-nya, baru tuh jadi sifat boleh. Oh gitu. Iya, contoh nih. Berarti kalau dia namanya emang udah pakai al gimana tuh Ustaz? Ya udah terpaksa, udah jadi, udah gimana mau diapain? Sebenarnya nggak boleh ya Ustaz? Iya kalau Menyamai bahasa Arab Allah sih ya, iya. Ustaz. Contoh begini Bun, misalkan ya Jawa itu nama, ya itu nama wilayah Jawa. Tapi dikasih sifat Jawiyun, ya itu bukan lagi nama, itu orang Jawa. Itu sifat. Kalau sifat boleh dikasih alif lam. Makanya kalau bisa bikin siapa? Syamsuddin Al-Jawi. Oh, berarti Syamsuddin orang Jawa. Gitu. Jadi, kalau dikasih ya ujungnya jadi sifat. Kalau jadi sifat dia nakiro ma'rifat lagi. Kalau tanwin nakiro, kalau alif lam ma'rifat. Contoh lagi misalkan Hasanun itu Hasan itu nama orang ya? Nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Tapi kalau mau dijadikan sifat, jadinya Hasaniyun. Nah itu kalau Hasaniyun, orang yang itu baik. berarti orang yang datang dari suku Hasan, Hasani. Maka boleh Al-Hasani. Gitu. Nah, gitu aja. Insyaallah ya. Baik, gampang lah insyaallah. 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 Ya, apalagi yang mau tanya. Bu Rima apa tadi mau tanya? Enggak Ustaz, enggak nanya. Iya. Baik. Pak Jakaria, ada yang tanyakan Pak Jakaria? Belum dulu Ustaz. Ini lagi drop jaringan nih. Aman lah, pokoknya jalan terus kita main. Gitu ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Sekarang coba Bapak Ibu kita akan coba berlatih ya, menentukan sambil nanti kalau dia mati nih udah Inana nanti tinggal ini kan ya di. Saya buat lagi ya Ustaz. Iya. Baik nih, ini aneh aja nih, ya. Iya, di trouble kayaknya Ustaz. Iya kali ya. Oke, Bapak Ibu buatlah berisi nakiro. Ubahlah ke bentuk nakiro dengan menambah alif lam. Tadi ubahlah ke bentuk nakiroh dengan menambah alif lam. Bentuk ma'rifat ke nakiroh. Oh, makasih tuh Pak. Untung di ini saya ubahlah bentuk nakiroh ini tadinya tuh. Ubahlah bentuk ma'rifat. Nakiroh, oke. Nakrifah mungkin ya. Iya, ke ma'rifat, benar. Makasih Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kata-kata yang sebelah kanan kita ini nakiro, ya. Lalu ubahlah ke bentuk ma'rifat dengan cara menambah alif lam. Silakan. Yang mana Ustaz, kok nggak kelihatan? Kelihatan Ustaz. Belum share screen Ustaz. Yang mana nih, yang kanan? Masa sih itu penglihatan ini nggak kayaknya nih. Itu kayaknya sinyalnya itu. Ini penampakan. Lagi dari tadi diem aja jadi. Makanya udah mau nanya itu mana bisa. Baik, silakan Bun. Ada 6 kata ya. Ada 6 kata di sebelah kanan ini. Mudah saja, tapi nanti teliti. Jangan sampai keliru, ini mudah tapi harus teliti. Silakan Bapak Ibu. Buat ke bentuk ma'rifat dengan menambah alif lam. Lengkap dengan harokatnya ya, tuntas semua harokatnya.
Kita lanjutkan. Sekarang coba Bapak Ibu kembali ke tamrinat tadi, tapi apa memakrifkannya dengan cara dikaitkan, bukan tambah alif lam, tapi dikaitkan kepada kata yang ma'rifat ya. Gitu nih. Oke, coba nih. Kata bait, baitun. Baitul Karim. Nah, silakan Bapak Ibu diubah, boleh kepada dhamir, boleh kepada isimnya. Boleh kepada dhamir, boleh kepada isim. Bebas. Tobibah itu apa tobibah? Dokter. Perempuan ya. Perempuan ya Pak Ustadz. Tobibah. Tobibah itu dokter. Dokter perempuan ya? Iya. Perawat. Bukan, dokter. Kalau perawat dia mumarridhah. Kalau syaikhun apa Pak Ustadz? Syaikhun kakek, Oh kakek. orang tua. Syaikhun itu orang tua, orang yang terhormat gitu. Jadi kalau saya itu orang terhormat ya. Iya, syekh itu gelar tuh. Gelar. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah? Ada yang bisa Bapak Ibu? Boleh, silakan. Mana Bu Budakidana ya? Coba. Baik Ustaz. Mana Bun? Oh, kelihatan gak ya Ustaz? Bentar. Oh iya, sebentar Bun, kelihatan ya. Nih, sebentar. Saya pakai itu dulu. Besarkan. ganti. Adalah punya. Yang bawah belum Ustaz. Udah Ustaz. Udah Bun ya? Aduh mohon maaf ini. Iya. Saya Ustaz. Ada masalah. Ya silakan Bun. Kelihatan ya. Ya jelas. Di sebelah sini Bun. Iya. Coba dekatkan lagi Bun. Abun apa itu? Abu sebentar, belum Bun. Ya khuna kitabi anisatun jamilah. Yang nomor bawah Anisa sama Tabibah belum menjadi ma'rifat itu. Ya. Iya. Baik, yang lain Bun silakan. Coba ya. Bu Rima, ya Bu Rima coba Bu Rima. Mana Bu Rima? Ke kanan, iya, sip. Terus ke atas lagi, ke atas lagi, terus, ya terus. Jadi untuk Abuka tulisannya masih kurang wawu. Dibilang kakak, dibilang papa. Ini ya Ustaz ya. Wow, baik. Mau saya. Abuka ya. Betul. Terus lagi siapa lagi Bun? Bapak Ibu? Ustaz, saya Iya Bu Nana. Bu Nana mana coba Bu Nana nih? Bu Erlina Ustaz. Iya. Oh Bu Nana. Ya boleh ke kiri lagi, ke kiri Bu. Nah, ke kiri. Betul. Oke.
Oke. Nah, ini untuk untuk Syekh sama Tobibah belum pas. Iya. Belum pas ya. Belum pas, iya. Oke, baik. Belum pas, nanti kita lihat ya. Emang ini masalah ini susah yang ini nih. Ayo, Bu Yati ya. Ayo Bu Yati. Malah Bu Yati. Deketin lagi, Bun. Dekatkan ke kamera, Bun. Terus. Terus. Oke. Nomor 1 masih belum. Kau boleh ke kiri lagi, Bun. Tarik ke kiri, geser ke kiri. Ke kiri. Ke kiri terus kiri. Oke. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi yang betul baru Abi saja. Baru Abi saja, Bu Nur. Ya, nanti kita lihat ya. Iya, kenapa itu? Ustaz, saya Ustaz. Silakan Bu Faiza. Kelihatan nggak ya tulisannya? Tegak, Ibu, tegak. Berdiri tegak. Itu masih miring. Oh. Tegakin lagi. Nah, gitu. Coba. Naik ke atas. Betul. Jadi yang nomor 2, nomor 5 dan 6 masih salah ya. Masih salah. Ini kayaknya nomor 5 6 nih banyak yang Iya, Ustaz. Bingung. Saya coba Ustaz. Ya, Burian, ayo Burian, coba Burian. Pakai dong. Burian. Ya, Pak Ustaz. Al-Syaihu. Oke, masih belum pas Burian. Nanti kita ini nih, kita bahas. Semuanya ya, Ustaz? Unik nih punya Burian, dibahas nanti boleh nih nanti ya. Oh, iya. Masih belum pas, ya. Coba, siapa Ya, Bun? Ustaz. Boleh Bu Eli, ya boleh yo. Naik ke atas Bun, biar kelihatan ke kamera Bun. Iya, dideketin lagi Bun. Oke, betul. Ini satu. Iya, jadi nomor yang masih tulisannya keliru nomor 2, nomor 4, nomor 6. 46. Iya. Jadi sekarang memakrifatkannya dengan idhofat Bun, bukan dengan alif lam. Oh, gitu. Oh, jadi tadi masih pakai alif lam. Ayo kita bahas nih. Ini unik nih supaya Bapak Ibu tahu nih ya. Kita sama-sama memahami nih. Ayo. Saya kembalikan ke ini lagi nih kalimatnya nih. Baitun. Jadi ibu-ibu kalau pingin praktis maka jadi kalau baitun bisa dua macam. Bisa tulis baitullah. Iya. Baitullah tuh. Ya. Baitullah. Atau misalkan ini Bun. Nah, apa dengan domir baituna. Tadi ada baituha ya. Tadi baituha ada baituha tadi. Ya. Baituha tuh. Baituha. Betul tuh. Abun. Abun itu nih uniknya nih. Abun ini kalau mau digandeng domir harus pakai wawu. Oh. Itu tuh. Ya, Bu Darina, Bu Rima tadi ya. Abuna. Itu harus pakai wawu tuh. Oh, ada wawunya Ustaz. Kan dulu belajar itu. Asmaul khamsah. Iya ya. Asmaul khamsah ya. Kalau marfu dengan wawu. Atau misalnya Abu Thalib. Itu bisa tuh. Abu Thalib. Abu At-Thalib. Nah, gitu. Itu ma'rifat karena dikaitkan kepada At-Thalib. Gitu ya. Nah, Syaikhun. Syaikhun. Itu ibu bisa Syaikhul Qaryah. Tuh gitu harusnya. Syaikhul Qaryah. Nah, Syaikhul Qaryah. Artinya orang tua tokoh masyarakat gitu. Atau digandeng domir. Contohnya apa? Syaikhuna, orang tua kita. Syaikhuna. Gitu ya, Syaikhuna. Tadi kalau tidak salah punya Burian atau siapa, udah Syaikhuna tapi dikasih alif lam, itu nggak boleh. Oh, gitu. Jadi kalau sudah ada domir belakangnya, ibu-ibu, bapak-bapak nih tidak boleh kasih alif lam ya. Iya, iya.
Iya. Syekhuna gitu tuh. Terus kitabun. Nah, tadi juga bagus tuh ada yang nyebut kitabul mudaris, kitabullah. Nah, bagus. Kitabullah, kitab mudaris atau pakai domir. Kita buka. Nah, gitu. Ya. Anissa, nah ini dia nih. Anissa ini saya tuliskan tadi beberapa jawabannya begini nih. Anissa Jamila. Ya, Anissa Jamila. Anissa Jamila. Tanyanya Jamilatun itu apa, Bun? Jamilatun itu kata sifat. Jadi belum menjadi ma'rifat karena dia baru jadi sifat, dikasih sifat. Maka harus alif lam. Apa namanya di samping alif lam, kata yang akan menjadi senderanya itu nggak boleh dari kata sifat. Misalkan Anisatu Ahmad, boleh tuh. Artinya apa tuh? Gadisnya Pak Ahmad. Tuh. Oh, nggak boleh sifat ya, Ustaz? Iya, kalau sifat jadinya dia belum jadi mudhof ilaih, baru na'at man'ut namanya. Oh, begitu. Iya. Atau tadi ada yang nulis juga benar, Anisati. Nah, gitu ya. Anisati. Apa artinya, Bun? Anisati, Bun? Perempuan, gadis perempuan. Berarti anak gadisku. Saya. Gadis saya. Iya, anak gadis saya. Anak gadisku tuh Anisati gitu. Kalau anak gadisnya Pak Ahmad, Anisatu Ahmad. Kalau beliau Pak Mulyanto punya gadis, ya sebut tuh. Anisatu apa gitu. Anisatu Mas Samsul. Itu Anisatu Komar gitu. Itu caranya begitu. Syukur. Iya, tapi kalau digandeng dengan misalkan Jamila, ya, Hasanah, Jayida itu jadi kata belum menjadi mudhof ilaih tuh. Harus mudhof ilaih itu bukan, nggak boleh kata sifat. Harus benda biasa. Tobibah juga tadi ya. Tobibah. Nah, kalau Tobibatul Mustashfa boleh, bener tuh. Tobibatul Mustashfa. Apa artinya Tobibatul Mustashfa? Perempuan rumah sakit itu. Iya, dokter rumah sakit. Mustashfa. Jadi dokter rumah sakit boleh tuh Tobibatul Mustashfa. Atau kalau dibilang begini, dokter aku. Jadi Tobibati. Kalau dokter yang cantik itu nanti kan kata sifat. Nggak boleh kata sifat. Jadi bukan jadi mudhof ilaih tuh, Pak. Nggak jadi ma'rifat jadinya. Oh, jadi lain lagi namanya, Ustaz. Man'ut ya, Dok, ya. Iya, nanti namanya lain lagi. Jadi kalau bilang gini, seorang dokter, mohon maaf ya, seorang dokter yang cantik, siapa saja kan bisa tuh. Dokter rumah sakit itu, oh, dia bukan dokter yang lain rumah sakit itu. Atau dibilang dokterku, oh berarti bukan dokter yang lain. Tapi kalau misalnya dokter yang baik, banyak dokter yang baik. Itu mesti Tobibati ya, Ustadz ya? Ustadz kok Tobibati jadi kasrah, Ustadz? Kan ada ya-nya. Coba lihat. Tobibatil Mustashfa. Oh ya, yang ini yang tengah. Oh, ini salah. Kalau yang tengah salah nih. Iya, harusnya Tobibatu. Oh, ya Tobibatu. Iya, saya pikir yang ini. Tobibati artinya apa, Bun? Tobibati. Dokter perempuan. Iya, dokterku. Iya, mantap. Punya dokter pribadi nih masalahnya nih. Tobibati. Dokterku perempuan. Nah, inilah ma'rifat dengan cara itu, Pak. Jadi kalau misalkan Rasulun, ja'a Rasulun.
minal madinati itu masih nakiroh, datang seorang rasul, nggak tahu siapa rasulnya. Jadi kata, tapi kalau bilang ja'a Rasulullah, oh itu berarti Rasulullah, udah tulisan Allah itu udah tentu gitu. Ya. Baik, nanti saya kirimkan ininya, ini Bu catatannya, nanti saya kirimkan ke Ibu ya. Oke. Sekarang kita masuki tarjamah dan kitabah. Kalau ternyata nanti, maaf sekali lagi Bun, Bapak Ibu kalau nanti mati, ini kembali lagi ke link yang awal yang itu tadi ya. Ya, baik. Maaf ini nggak tahu ada salah apa ini. Baik, kita lanjutkan kepada surah apa namanya surah Al-Isra ya. Al-Isra. Sekarang Al-Isra ayat 10 sampai dengan ayat berapa ya Bapak Ibu ya? 13 Ustadz. Ya, 13. Coba Bun, kita cek bersama-sama nih. Al-Isra ayat 10. Al-Isra ayat 10 itu apa namanya? Mana ya? Surat Al-Isra 10 ya. Itu cek ininya Bun. Cek nakironya ada enggak? Al-Isra ayat 10. Mana? Minuna ya. Itu kata fiil. Jadi yang namanya nakirah ma'rifat mesti isim. Azaban Ustaz. Baris pertama, haris pertama. Yang Allazina. Allazina. Allazina kan isim mausul. Ayo, Azaban. Adzaban. Betul tuh. Itu nakirah tuh Bapak Ibu tuh. Terus mana lagi? Bawahnya baris Aliman. Aliman. Iya betul, aliman. Aliman. Baik. Terus wayad'ul insan bisyarri du'aahu. Nih, satu baris ini Bapak Ibu nih. Wayad'ul insan bisyarri du'aahu. Yang makrifat ada berapa? Du'aahu. Al-insan ma'rifat. Al-insan ma'rifat. Du'aahu ma'rifat. Oh, ini yang nakiroh ya. Ma'rifat. Asyaiku apa artinya Ustaz? Asyaiku. Kakek. Ya. Artinya orang tua, kakek. Orang yang dihormati juga tuh. Siapa yang sudah Bapak Ibu? Boleh? Bintu. Caranya kalau nggak dikaitkan kepada isim yang beralif lam, dikaitkan dengan domir. Dikaitkan dengan domir. Yang paling mudah kalau digandeng dengan domir, itu yang paling mudah. Langsung jadi tuh. Apakah Mario? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzan alima. Azaban aliman wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajulan. Baik. Udah cukup. Ya, shadaqallahul adzim. Apa artinya ini? Wa annal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman pada hari akhir, tidak beriman bil akhirah, dengan hari akhirat, dengan kehidupan akhirat. La itu artinya apa? La tidak. Dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, a'tadna lahum, kami sediakan bagi mereka, kami janjikan untuk mereka azaban lima. Adab yang pedih. Nggak tahu adabnya kayak apa, nakiro tuh. Adabnya kayak apa. Pokoknya yang pedih aja. Gitu. Nggak tahu. Seringan-ringannya azab ya azab lah ya. Gitu.
Wa yad'ul insanu. Dan berdoa. Oh ya, dan berdoa. Syarri. Manusia. Apa tuh? Syarri. Wa yad'ul insanu Dengan kejahatan. Kejahatan. Untuk kejahatan. Ya. Terus bil khair di mana? Wa yad'ul insanu bi syarri. Artinya tuh. Dan doanya dengan kebaikan. Mendoakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan untuk kebaikan. Wa kana insanu ajula. Dan dia manusia yang adalah manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Waja'alna, apa waja'alna? Dan kami jadikan malam wan nahara dan siang sebagai ayataini, sebagai tanda. Kalau menerjemahkan kata ja'alnya artinya sebagai apa namanya menjadikan. Itu nanti di belakangnya ada sebagai. Ada kata-kata sebagai, meskipun nggak ada kata-kata sebagainya itu, ini otomatis. Wa ja'alna laila wan nahara, kami jadikan malam dan siang ayataini sebagai tanda, sebagai dua tanda. Sebagai tanda. Sebagainya kalau ada ja'al itu. Gitu. Ya. Famahawna ayatal laili, apa Bapak Ibu? Dan lalu kami hapuskan. Kami hapuskan tanda malam. Tanda malam. Wa ja'alna layatan nahari mubsiratan. Nah ini dia. Kami jadikan. Dan kami jadikan tanda siang sebagai terang. Terang benderang. Betul. Tanda siang. Ya. Sebagai ya. Itu terang. Jadikan tanda siang itu terang. Penanda siang itu terang. Mubsiratun. Jelas sebagai sesuatu yang tampak. Baik. Kita lanjutkan. Fadlam min rabbikum sebagai karunia rabbikum. Ini dari Allah, dari Tuhan. Litabtagu dulu, litabtagu fadlan agar kalian mencari fadlan karunia min rabbikum dari Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Mengetahui agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan tahun ada dan sinina. Jadi dengan adanya pergantian siang dan malam itu Bapak Ibu kan begitu berganti siang berarti tanggalan berubah. Iya, tanggalan berubah. Kalau yang jelas itu kalau di Islam itu begitu maghrib berubah tanggal. Itu kalau di nasional kan tanggalannya berubah jam 12 malam. Itu. Jadi kalau di tanggalan Islam itu jelas siang dan malam itu satu tanggal. Dari mulai malam sampai siang sore jegrek maghrib satu tanggal yang itu. Nah itu kalau Islam tuh Hijriyah itu bermula dari maghrib. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Apa artinya? Wa kulla syai'in setiap sesuatu. Ya. Fassalna. Kami jelaskan. Kan kami uraikan dengan jelas. Tafsir itu jelas, rinci. Wa kulla insanin. Setiap manusia. Tiap manusia mana saja tuh? Tiap manusia. Alzamnahu ta'irahu. Kami gantungkan catatannya. Iya, akan kami kalungkan catatannya fi unuqihi. Pada lehernya. Wa nukhriju kami keluarkan catatan itu lahu baginya pada hari kiamat. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Kitaban sebuah kitab yalqahu dia temui. Dia terima. Dia temui terbuka. Ya dalam keadaan terbuka. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapatkan bagaimana itu nakirah, bagaimana ma'rifat, bagaimana mengubah dari nakirah menjadi ma'rifat. Lalu tadi menerjemah dan bisa menemukan kata-kata nakir dan ma'rifat. Nah, insyaallah
bertambah pemahaman kita tentang nakir ma'rifat. Amin. Baik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, Pak Ustaz. Baik, kalau tidak kita tutup ya dengan kita baca doa astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma qina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Subhanaka innaka antat tawwabur rahim. Amin. Atina fid dunya hasanah. Amin. وقنا عذاب النار Amin. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Bunda Kinana, makasih Bapak Ibu semua, Bu Leni, Bu Rima, Bu Elvi, Bu Rian, Bu Yanti, Bu Nur, Bu Muhammad, Bu Indonesia. Halid ya, alhamdulillah, dan Pak Samsul, alhamdulillah nih. Bu Faiza. Syukran Ustaz. Nanti ketemu lagi insyaallah, biarkan malam. Insyaallah.